Saya melihat bahwa memang ada sebuah upaya untuk menyebarkan berita ini di tanggal tersebut. Karena nggak mungkin ada sebuah kebetulan yang sangat kebetulan, di mana ini disebarkan di 20 Agustus di saat pernikahan mereka ini anniversary ke-1 pertama kali. Ini apa akan memungkinkan berita itu ujian ini berakhir pada Perceraian. perceraian. Dan mungkin, sangat mungkin, jangan-jangan nanti ditakutkan ini akan beredar video-video yang juga sebaiknya itu nggak beredar. Tapi ini di sini kita tinggal menanti saja. Pertunjukannya sudah dimulai dan ini sedang menuju ke arah. Halo, saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya bersama dengan tim dari Celebrity Expose Trans 7. Kita akan membahas suatu hal yang ini nggak kalah seru dibandingkan sidang perubahan RUU Pemilu yang dirilis oleh MK. Dan saat ini, di hari ini, sedang ada demo di depan gedung MPR. Dan kita langsung akan bahas apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini pengalihan isu? Apakah memang benar ada? Karena dari kabar terakhir, Pratama Arhan dan juga Aziza ini menyangkal dan mengatakan bahwa berita yang ada itu tidak benar. Yuk kita akan coba lihat menggunakan kartu-kartu saya. Mas, ini bisa jelas nggak? Ini ada ujian kabar miring buat keluarga Arhan dan Aziza. Seperti apa sih melihat persoalan ini dan musik-musik ini? Saya melihat bahwa memang ada sebuah upaya untuk menyebarkan berita ini di tanggal tersebut. Karena nggak mungkin ada sebuah kebetulan yang sangat kebetulan, di mana ini disebarkan di 20 Agustus di saat pernikahan mereka ini anniversary ke-1 pertama kali. Jadi jelas yang pertama saya lihat di sini adalah ada sebuah kesengajaan dimunculkan di tanggal tersebut. Kenapa nggak di sebelumnya atau kenapa nggak di setelahnya? Dan ini saya yakin pasti ada kesengajaan. Itu memang ujian yang terberat atau memang Mas? Kalau disebut ujian ya gimana ya, kalau kita bilang dan melihat track recordnya dari DJ ini kan kayaknya dia memang mencari banyak hal yang terus menjadi ujian ya untuk dirinya selama ini jika benar. Tapi kalau jika itu salah, kayaknya kok beritanya terlalu akurat dengan banyak sekali foto-foto dan juga potongan-potongan atau screenshot dari pembicaraan, maka kita akan menanti. Dan kalau saya pikir ini tuh kan Gen Z dan milenial yang sedang berperang. Mereka berusaha untuk menampilkan bukti-bukti mereka, tapi disangkal dengan cara Gen X dan Baby Boomers melakukan penyangkalan. Kayak bilang kami baik-baik saja dan mohon doanya. Itu kan cara-cara orang-orang kelahiran 70-an, 80-an seperti itu. Sedangkan nanti kalau tetap direspon dengan seperti itu, saya melihat bahwa akan lebih banyak lagi fakta-fakta yang akan di-spill. Dan mungkin, sangat mungkin, jangan-jangan nanti ditakutkan ini akan beredar video-video yang juga sebaiknya itu nggak beredar. Tapi ini di sini kita tinggal menanti saja. Pertunjukannya sudah dimulai dan ini sedang menuju ke arah klimaks. Mas, ini apa akan memungkinkan berita itu ujian ini berakhir pada perceraian. Satu kata itu saja, perceraian. Artinya Arhan udah ngekuat dengan semua bukti ya itu salah satunya, tapi saya nggak mau menggarisbawahi karena saya masih juga menduga-duga hal ini, tapi saya melihat arahnya ini ke perceraian. Dan juga kami, saya di sini itu, maksudnya kami itu saya dan tim di sini itu mengikuti terus dan memantau. Karena kalau seandainya berita ini berita bohong, saya pikir selebgram sekelas Rachel V-nya ini nggak akan mungkin menyebarkan sesuatu yang dia tidak benar-benar ketahui. Terlalu meresikokan ya ini mereka, reputasi mereka. Dan juga apa yang ditunjukkan ini kan semuanya jelas di situ. Dia menyebutkan nama hotel, terus kemudian menyebutkan juga ada siapa di sana. Yang ini nggak pakai sulit untuk bisa mencari. Dan ya itu tadi, kalaupun ternyata mau ditutupi, ini harus cepet-cepetan gitu loh. Kalau seandainya dugaan itu benar, terus ini harus ditutupi, ya harus cepat ditutupi. Tapi jika tidak, ya yang saya lihat di sini memang mengarahnya itu ke arah sana. Sayangnya, sangat disayangkan pernikahan yang 1 tahun ini
dengan berita yang seperti ini, saya kira ini akan sangat besar dan juga ini muatan politisnya kayaknya juga apa ya, kalau saya bilang pekat di sini. Dan saya juga merasa bahwa apa yang kemarin saya lihat dari jauh hari, bahwa sepertinya memang ada orang-orang yang mengetahui dosa-dosa para artis, selebriti, ini yang terus kemudian mereka ini itu diam, menyimpan beritanya, dan mengeluarkan di saat diperlukan. Dan ini ditembakkan di saat yang tepat. Kemarin ini yang terjadi rentetan banyak sekali hal. Dari kalau kita arahkan ke politik, dari turnya Pak Erlangga, terus kemudian adanya juga keributan yang terjadi saat mau melaksanakan upacara di IKN dengan karya Pak Nyoman Nuarta yang dihujat di sana sini. Terus kemudian dengan adanya sidang MK kemarin tiba-tiba juga ada, dan terus kemudian reaksi dari DPR yang langsung mencoba menganulir hal tersebut. Terus hari ini masyarakat juga sebagian dari mereka melakukan demo di gedung MPR. Oh kok di situnya ada berita yang seperti itu. Dan juga ada satu hal yang saya kira juga agak-agak ini aneh tapi nyata, dibebaskannya Jessica Kumala Wongso. Yang kita nggak akan bisa pisahkan semua kejadian ini. Apalagi mengetahui bahwa ya ayah dari Aziza ini, Pak Rosiade ini kan seseorang yang juga merupakan ring satu dari Pak Prabowo. Jadi kalau kita, itu ya yang berita yang saya dengar ya. Jadi kalau kita ditanya apakah ini berita yang terpisah-pisah, kayaknya agak sulit mengetahui itu. Dan melihat ini semua, menduga ini semua adalah sebuah rangkaian, saya berpikir ini kayaknya baru mulai, baru awal deh. Klimaksnya belum di sini dan kita menuju ke arah sana. Tapi apapun itu harapan saya, ternyata mendapatkan video atau apapun jangan disebarkan karena itu ada hukumnya dan itu dilarang di sini. Biarkan pihak yang berwenang dan berwajib yang akan melakukan penyelidikan. Dan harapan saya sih di sini para netizen ini juga memberikan kesempatan kepada siapapun yang dituduh ini untuk menjelaskan. Tapi saya melihat bahwa apapun itu, bukti ini akan terkuak dan akan muncul dan akan menunjukkan cerita yang sebenarnya, dan ini tidak akan bisa ditutup-tutupi lagi. Ini kartu The Four of Pentacles. Orang-orang yang mencoba untuk mengkeep ini semua, ini pasti akan mendapatkan ya kesulitan karena di era digital dan juga media informasi yang berkembang seperti sekarang ini, hal yang kita ya itu tadilah CCTV ada di mana-mana, ini tercatat dan orang-orang di sekitar kita itu ya sudah kenal dengan wajah-wajah orang ini tadi. Jadi kita akan menantikan sesuatu yang akan lebih besar terjadi di minggu ini. Silakan menonton Celebrity Expose di Trans 7 untuk mengikuti berita selebriti dan juga para pesohor, public figure di Indonesia. Dan jika ternyata kalian mengira ini semua adalah berita hiburan, ternyata tidak. Ada kaitannya apakah dengan politik dan bagaimana juga politik menggunakan para public figure menjadi wakil mereka, maka kita akan melihat pertunjukan yang lebih seru di kemudian hari ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.